Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Untuk melanjutkan setiap aktivitas kita, untuk melakukan setiap pekerjaan tangan kita di dalam satu hari ini, mari kita melandaskannya berdasarkan firman Tuhan yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini. Untuk itu, mari kita memulainya di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita, sehingga kami akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami di dalam satu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, Engkau menguatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Melalui firman yang akan kami perdengarkan, buka hati dan pikiran kami agar setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi jiwa dan raga kami. Ya Tuhan, inilah kami, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini tertulis di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Berbunyi, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab kerap kali binatang rusa dijadikan sebagai pedoman untuk menjadi analogi kehidupan ataupun analogi kekuatan yang ada di dalam kehidupan manusia. Rusa itu adalah binatang yang sangat lemah sebenarnya, tetapi dia memiliki kekuatan pada tumpuan kakinya untuk melakukan segala pekerjaan dan aktivitasnya. Rusa itu dikatakan adalah termaksud binatang yang sangat lemah, tetapi dia memiliki tumpuan kaki yang sangat kuat untuk berjalan, untuk menghidupi kehidupannya, untuk mencari makanannya, dan untuk bertempat tinggal di satu tempat yang akan dia tinggali, untuk berjalan di jalan yang terjal, berbatu, dan tanjakan yang membuat ia sampai kepada bukit yang akan dia jalani. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya rusa kerap kali, seperti yang saya katakan tadi, rusa itu kerap kali dijadikan sebagai analogi binatang yang akan menjadi kekuatan di dalam medan pertempuran kehidupan yang sangat begitu banyak persoalan hidup. Kaki rusa di dalam nats tersebut bisa kita katakan melambangkan sebagai iman dan hubungan kita terhadap Allah. Kekuatan tersebut boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari, untuk menjalani medan hidup yang sangat begitu banyak persoalan ataupun kerusuhan yang terjadi, ataupun pemikiran yang sangat mengganggu di dalam kehidupan kita. Kaki rusa itu dilambangkan sebagai iman kita. Bagaimana kita mampu melewati segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita berupa persoalan, tetapi kita mampu melewatinya dengan segala iman yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan setiap persoalan kita, setiap permasalahan kita kepada Tuhan melalui doa yang kita sampaikan. Dan itu menjadi cara kita berkomunikasi secara intim dengan Allah, untuk menyampaikan bukan saja sukacita, tetapi menyampaikan setiap persoalan hidup yang kita alami. Untuk itu, kita harus memiliki tujuan hidup. Kita harus menghidupi apa yang menjadi iman dan kepercayaan kita. Kita harus mengasah setiap kehidupan kita supaya kaki kita yang akan menjadi tumpuan yang dianalogikan sebagai kaki rusa yang sangat kuat tadi boleh menjadi kekuatan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Kita mengasah iman dan kepercayaan kita melalui pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau, melalui setiap persoalan yang sudah kita lewati di masa lalu. Untuk itu, mari saudara yang terkasih dalam Kristus,
kita semakin kuat berjalan untuk menjadi tumpuan di dalam medan hidup yang sangat memiliki persoalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dapat dipastikan bahwa iman dan kepercayaan kita akan semakin kokoh, akan semakin boleh melangkah ke depan untuk lebih baik menjalani hari-hari dan kehidupan kita. Saudara yang terkasih, nats ini mengajarkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan yang siap membuat kaki kita sebagai kaki rusa tadi. Kita mampu berjejak di bukit yang terjal, melewati jalan yang berbatu untuk terus melompat, untuk terus melangkah ke kehidupan yang baru. Kita mampu menjalani kehidupan kita dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga cepat atau lambat kita tidak akan menyerah, kita tidak akan jatuh, karena iman dan kepercayaan kita yang kita jadikan sebagai tumpuan hidup kita sudah boleh menjadi kekuatan kita. Tuhan sebenarnya tahu batas kemampuan kita, tetapi Tuhan mau menjawab setiap persoalan yang kita hadapi. Dia mampu membuat kaki kita lincah dan kuat seperti kaki rusa, mampu melewati jalan yang berbatu, mampu melewati setiap persoalan apapun yang mengganggu di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, mari kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita untuk boleh menjalani setiap kehidupan kita, menjalani setiap kehidupan kita yang penuh dengan persoalan di dalam nama Tuhan. Untuk itu mari kita melangkah ke depan dan menjadikan Allah dengan iman kita sebagai tumpuan hidup untuk menjalani hari-hari ke depannya lebih baik ke depan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami perdengarkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang boleh kami lakukan sebagai pekerjaan tangan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitupun Tuhan dengan setiap persoalan, dengan setiap permasalahan hidup, mulai dari dalam ataupun dari luar kehidupan kami, yang boleh merusak pikiran kami, yang boleh mengganggu segala aktivitas kami. Kami menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kami, Tuhan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Biarlah iman yang kami peroleh, iman dan kepercayaan yang kami asah untuk mengenal Tuhan lebih dalam, boleh menjadi tumpuan kami menjalani hari-hari kami di dalam medan hidup yang sangat berat. Ya Allah, inilah kami dengan segala kekuatan kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami apapun yang menjadi pekerjaan tangan kami, supaya apapun yang menjadi pekerjaan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami, dan inilah kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami, agar kami boleh menjadi jembatan berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.